Ganjar minta tolong sama DPR untuk menggunakan hak angket. Mate kijo mekel. Ibaratkan kayak anak-anak, kemarin ngadu mama, sekarang ngadu bapak, besok ngadu sama siapa lagi? Sama opung. Mau hak angket ke, mau hak angkat ke, mau angkot sekalian dan peduli wisi. Emangnya gampang? Ini nih pemahaman seperti ini kadang-kadang perlu diluruskan, apalagi orang-orang awam. Dipikirnya kalau sudah menggunakan hak angket itu udah pasti pemilu diulang kembali. Apa sih hak angket itu? Tahu enggak kau? Tahu lah, udah 2 periode di DPR. Nggak mungkin dia tahu. Makanya dia bikin senjata itu minta tolong sama kawan-kawannya dulu, ya kan? Nggak bisa move on. Hak angket itu adalah hak DPR untuk menyelidiki terhadap implementasi, ya, atau pelaksanaan undang-undang, ya, atau kebijakan pemerintah, ya, yang ada kaitannya dengan masyarakat banyak, yang penting dan strategis. Itu dia. Kalau misalnya ada terjadi penyelewengan, barulah mereka menyelidiki, ya, dalam rangka ada kaitannya dengan masyarakat, rakyat secara luas. Itu motivasinya. Kalau kau kan enggak, motivasimu hanya untuk menyelamatkan suaramu. Jangan mimpilah bos, lebih banyak suara yang nggak milih daripada suara yang milih. 16%. Tapi nggak apa-apalah, yang namanya di dalam berpolitik segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi. Apalagi hak angket ini boleh pakailah, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tapi kan ada mekanismenya, ya kan? Yang pertama, ya kan, itu kan harus diajukan dulu minimal 10 anggota dewan. Setelah itu harus ada 51% dari jumlah total yang duduk di kursi dewan yang menyetujui dilakukan hak angket. Kok pede kali kau? Abang Boru, lihat dulu, itu PKB sama Nasdem udah pindah ke tengah-tengah. Siapa mau kau ajak si Hadis? Nggak ada partainya itu. Sia-sia itu. Kemarin kan kalian udah kerja kelompok bikin film, sekarang mau kerja kelompok lagi mengenai hak angket. Aduh, ya emang nggak yakin aku. Karena apa? Kalau pindah ini, si hijau dan si biru tua pindah ke tengah-tengah, udah nggak cukup lagi, nggak memenuhi 50%. Aduh, kau suaramu yang paling sedikit, kau pula yang paling jugul. 01 aja nggak pala kayak gitu jugulnya. Tapi itulah, kadang-kadang yang paling kecil ini yang paling jugul. Di rumah pun kayak gitu kan, yang paling bungsu yang paling banyak tingkahnya. Setelah 50%, 51%, apa lagi yang dilakukan? Dibentuklah panitia angket. Ya kan? Setelah itu apa? Dimulailah penyelidikan. Dan jangan sampai salah kaprah. Penyelidikan yang dilakukan DPR itu tidak sama dengan penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Beda jauh. Kata apa? Ada batasan-batasan yang nggak boleh ditabrak. Gitu loh. Contohnya, melakukan penangkapan nggak boleh. Memaksa saksi untuk memberikan keterangan nggak boleh, kecuali saksi bayaran. Apa lagi? Mengambil sampel sidik jari, mengambil foto, ngambil dokumen-dokumen tanpa izin terkait, dan juga membawa seseorang kepada pihak penyidik nggak boleh. Jadi banyak hal-hal yang membatasi. Jadi terbatas hanya di penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan dan didapati temuan-temuan kecurangan, ini pun temuan-temuan kecurangannya ini harus lengkap bukti-buktinya. Udah gimana bukti-buktimu? Ada berapa TPS menurutmu yang ada kecurangan? Ada 1000. Kalau cuma 2 TPS-nya, untuk apa kau bikin hak angket? Aduh.
malah ini bisa jadi bumerang. Kenapa bilang? Jelas-jelas sebelah kiri dan sebelah kanan sebelum pencoblosan terang-terangan ada kecurangan. Itu 31.000 yang di luar negeri itu yang udah dicucuki itu gimana ceritanya? Ini kalau menurutku bakalan susah ini. Kenapa bilang? Karena Ibu Ketum kemarin sudah mengeluarkan statement bahwa semua anggota DPR tidak akan dilantik karena suaranya tidak linear dengan suara capres. Kemarin nggak mau dilantik, sekarang kok mau minta tolong? Konsisten dong. Kapan realisasinya? Ya, tengok kalian dulu ini. Kalau ku bilang sama kalian, si 16% itu masih banyak loyalisnya Jokowi. Banyak. Dan hatinya itu pun masih banyak itu ke tengah-tengah ke 02. Aduh, kita lihat aja nanti. Apalagi siapa mau kalian gandeng? P3, berapalah suaranya? Kalian itu bisa melakukan atau menggunakan hak angket ketika gabung beberapa partai, PKS, Nasdem, PKB, baru bisa. Sedangkan sekarang si Nasdem sama PKB sudah loncat ke tengah-tengah. Masih ada harapan nggak? Kita katakanlah dulu masih harapan, mudah-mudahan. Tapi sebelum kalian itu menggunakan hak angket, sebelum beranjak lebih jauh lagi, kumpulkan dulu bukti-buktinya. Dan tahu enggak kalian, kalaupun ada kami memiliki bukti kecurangan, belum ada apa-apanya dibandingkan kecurangan kalian. Udah aku bilang, iya kan, jangan sembarangan, enggak gampang-gampang. Tapi kita lihat aja dulu sudah di tahap mana, iya kan? Udah di tahap mana? Ya, yang paling-paling kayak kemarin-kemarin juga dibayar saksi palsu. Nanti ujung-ujungnya apa? Kan muaranya ini nanti kan ke MK. Segala sesuatu yang berkaitan dengan konstitusi dipersidangkan di Mahkamah Konstitusi. Begitu diputuskan 02 tetap jadi presiden, apa kalian bilang? Jelas saja dimenangkan, OOM-nya di situ. Banyak kali memang apa kalian cengkunek kalian ku tengok. Serba salah. Kemarin Bang Adian bilang apa? Kita nggak percaya lagi sama MK. Mau ngadu sama siapa lagi kita? Sama MK. OOM-nya di situ. Kan ujung-ujungnya kalau sudah dilakukan penyelidikan, ada bukti-buktinya, dibawa lagi ke persidangan. Kan begitu. Siapa yang menyidang? Kan tetap MK. Sementara MK pun juga nggak bisa kalian percayai. Kayak mana lagi itu? Dan setahuku itu di MK hakim-hakimnya juga yang mengajukan namanya kan kalian DPR. Kok sekarang malah nggak percaya? Mau cara apa lagi kalian bikin? Kemarin teriak-teriak curang, sekarang memaksa DPR untuk menggunakan hak angket. Besok jadi kalau misalnya MK memutuskan untuk tetap meloloskan 02 menjadi presiden, mau ngapain lagi kalian? Kudeta. Kudeta lah yang 16% itu. Aduh, fakta di lapangan, terima aja lah. Nomor kalian yang paling buncit, yang paling kecil. Jadi bapak-bapak kami, Bapak Jenderal, Pak, tenang aja Pak, rakyat bersamamu. Biasa itu Pak, kalau jadi orang besar itu tantangannya juga besar. Pak, Bapak kan seorang jenderal, udah biasa kan Pak menghadapi kopral. Beda kelas. Suaranya beda jauh. Udahlah Pak, pokoknya kita berdoa supaya Bapak cepat-cepat dilantik. Tapi nggak usah dulu cepat-cepat Pak, ya kan bulan 10 kan Pak. Kita kasih dulu mereka ruang gerak. Walaupun apa Pak, walaupun survei mereka nggak bergerak. Aduh ya Bang, udahlah, salam waras, salam perbelak.